Apakah teman-teman seringkali bingung dan ragu-ragu ketika entry? Apakah teman-teman sering mengalami kejadian seperti ini? Ketika kita buy, harga kemudian turun. Ketika kita sell, harga kemudian naik. Ternyata market sedang dalam fase manipulation. Jika teman-teman sering mengalami ini, tonton video kali ini sampai akhir. Karena konsep trading ini sangat membantu teman-teman untuk menentukan kapan sebaiknya kita entry. Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, kali ini Simple Order Block Indonesia tampil sedikit berbeda. Mulai sekarang, materi edukasi akan saya sampaikan dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence. Semoga semakin jelas dan memudahkan teman-teman dalam memahami materi edukasinya. Di video kali ini, kita akan membahas konsep trading yang bisa membantu teman-teman meningkatkan kualitas trading teman-teman. Sebenarnya, sudah banyak materi, baik dasar maupun advance, yang bisa teman-teman pelajari dari video-video di channel ini. Video-video materi ke depan mungkin hanya akan mengulang, menambahkan atau memperdalam apa yang sudah saya bagikan sebelumnya. Untuk kali ini, kita akan belajar ulang salah satu konsep yang paling sering saya gunakan dan bekerja dengan baik di market sampai saat ini, the ICT Power of 3. Sebelumnya, kita ingat, ketika kita belajar trading, sebenarnya kita hanya ingin mengetahui 3 hal ini. 1. Arah atau market direction. Untuk ini, kita harus belajar market structure. 2. Tujuan. Untuk ini kita belajar liquidity concept. 3. Entry optimal. Untuk ini kita perlu belajar area-area penting seperti order block, fair value gap, breaker block, dan tidak lupa risk management. Untuk mendukung 3 hal ini, ada beberapa konsep yang bisa teman-teman pelajari agar trading lebih berkualitas. Salah satunya, the ICT Power of 3. Konsep ini saya pelajari dari the ICT, the Inner Circle Trader. Teman-teman yang ingin belajar lebih mendalam, silakan tonton video-videonya di channel YouTube-nya. Yang saya sampaikan di sini, versi sederhana dan mungkin tidak akan mendetail, dengan maksud agar mudah untuk dipahami dan diterapkan. Konsep ini membagi market ke dalam 3 fase, accumulation, manipulation, dan distribution, atau sering disingkat AMD. Accumulation adalah fase di mana harga hanya bergerak di range harga tertentu, bolak-balik di harga itu-itu saja. Orang sering menyebutnya fase sideways atau fase konsolidasi. Kita ingat, ketika fase konsolidasi ini adalah saatnya membuat atau menghasilkan liquidity, kita bisa menandai area di atas dan di bawah fase ini sebagai area liquidity pool, buy side liquidity dan sell side liquidity. Fase berikutnya adalah fase manipulation, di mana harga akan mengambil salah satu liquidity sebelum bergerak ke arah sebaliknya. Dalam skema bullish atau uptrend, harga akan mengambil sell side liquidity, sweep atau fake out, sebelum harga melanjutkan kenaikannya. Begitu juga sebaliknya, dalam skema bearish, harga akan mengambil buy side liquidity terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya. Fase ini juga sering disebut dengan Judas swing. Fase yang ketiga yaitu fase distribution, di mana setelah berbalik arah dari fase manipulation, harga bergerak satu arah, trending melanjutkan arah tren sebelumnya. Fase distribution biasanya menghasilkan range yang lebih besar daripada fase accumulation. Sederhana bukan? Apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dari konsep trading AMD ini? Sebelumnya, ingat, konsep ini tidak 100% selalu berjalan sesuai teorinya. Dan teman-teman mesti tahu, tidak ada satu konsep pun dalam trading yang benar absolut. Setidaknya, kita bisa menggunakan konsep ini untuk membangun metode trading kita dengan lebih berkualitas. Konsep ini membuat kita tahu kapan saatnya kita entry. Entry ideal bukan di fase accumulation, fase sideways. Fase ini sebaiknya kita hindari untuk entry. Entry ideal dilakukan ketika fase accumulation atau di fase distribution.
Jika teman-teman intraday trader, maka pembagian session bisa membantu untuk identifikasi 3 fase ini. Sederhananya, sesi Asia adalah fase accumulation, sesi London adalah sesi manipulation, dan sesi New York adalah fase distribution. Typically, but not always. Apakah konsep ini bisa berdiri sendiri? Layaknya konsep trading yang lain, ada baiknya teman-teman menggunakan teori atau konsep yang lain untuk membuat metode trading teman-teman lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas konsep AMD ini, diperlukan beberapa kondisi yang bisa teman-teman tambahkan seperti 1. Searah dengan high time frame trend. Artinya, jika high time frame trend sedang bullish, sebaiknya kita menunggu terjadi manipulation di sell side liquidity. Begitu juga sebaliknya, ketika trend sedang bearish, kita menunggu terjadi sweep di buy side liquidity. 2. Sweep terjadi di area penting seperti order block, FVG, atau supply and demand, lebih-lebih di high time frame. 3. Timing. Kita bisa menambahkan kondisi ini jika kita menggunakan teori quarterly yang membantu kita mengidentifikasi waktu ideal untuk entry. Konsep quarterly theory bisa teman-teman pelajari dari video terdahulu di channel ini, atau mungkin bisa kita bahas lagi di video berikutnya. Baik teman-teman, itulah salah satu konsep trading yang paling sering saya gunakan untuk membantu kualitas trading saya. Semoga dengan video sederhana ini, teman-teman terbantu untuk terus meningkatkan kualitas trading teman-teman, membantu untuk melakukan identifikasi waktu yang tepat untuk entry. Ingat untuk selalu melakukan backtest. Uji konsep trading ini di berbagai pair, saham, atau kripto. Setiap aset punya karakteristik yang berbeda. Konsep ini mungkin bekerja baik pair yang satu, tapi bisa jadi tidak efektif di pair yang lain. Selain itu, pahami psikologi pasar. Smart money sengaja memanipulasi harga untuk mengumpulkan liquidity sebelum bergerak ke arah yang sebenarnya mereka inginkan. Retail trader dibuat panik ketika harga tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Disinilah mental kita diuji, dan satu-satunya cara untuk tumbuh konsisten adalah disiplin dengan trading plan teman-teman. Jangan lupa, nyalakan notifikasinya dan tunggu konsep-konsep trading berikutnya. Jika teman-teman ada usulan konsep trading atau tema apa yang ingin saya bahas di channel ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih dan happy trading, happy profit, and happy life. Salam.